wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Marwah. Marwah kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Ahmad, Bu. Kenapa Ahmad? Izin. Izin. Ya, kita doakan ya semoga yang tidak dapat hadir pada hari ini dapat bergabung bersama kita di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Raga. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Raga. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan mengecek tingkat kefokusan kalian pada siang hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena biasanya pada siang hari itu ada sedikit gangguan seperti rasa kantuk yang datang tiba-tiba ya. Baik, perhatikan instruksinya ya. Ketika Ibu bilang 1, kalian harus bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Ketika Ibu bilang 2, kalian harus bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Dan ketika Ibu bilang 3, kalian tidak perlu bertepuk tangan, cukup diam saja. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Oke, baik, masih ada yang salah ya teman kita. Kita ulang dari awal ya. Kita akan mulai pembelajarannya jika tidak ada yang melakukan kesalahan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kita mulai. 1, 2, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti pada siang hari ini kalian masih fokus ya. Iya, Ya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua, kalian dapat mengemukakan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian dapat mengklasifikasikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang terakhir, kalian dapat menyusun atau membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena. Baik, betul sekali ya Siva, terima kasih. Jadi, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau menginformasikan tentang proses terjadinya sebuah kejadian atau fenomena. Biasanya fenomenanya ini dapat berupa fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain yang akan terjadi ya. Selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Ada yang tahu tujuannya? Memberikan informasi terhadap fenomena yang terjadi. Ada lagi? Menjelaskan proses sebab dan akibat fenomena yang terjadi. Ya, betul sekali. Tujuan daripada teks eksplanasi itu yang pertama memberikan informasi tentang fenomena yang akan terjadi ya. Fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena yang sedang dibahas.
dan menjelaskan apa itu sebab dan akibatnya. Ya, sampai sini ada yang kurang dipahami dan ingin tanyakan? Tidak, Bu. Baik, bisa dilanjut ya? Iya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Apa ada yang tahu? Identifikasi fenomena. Ya, yang pertama adalah identifikasi fenomena. Jadi, di bagian identifikasi fenomena ini menjelaskan tentang latar belakang atau pernyataan umum tentang fenomena yang akan kita angkat atau yang akan kita bahas. Semisal Ibu ada judul teks eksplanasi yaitu tentang hujan ya. Ya, tentang hujan. Jadi identifikasi fenomenanya seperti ini. Hujan adalah sekelompok titik air yang jatuh dari langit dan akan membasahi bumi. Lalu yang kedua ada Proses kejadian. ya, betul sekali. Proses kejadian. Nah, di bagian proses kejadian ini menjelaskan tentang bagaimana terjadinya hujan. Lalu apa saja yang menyebabkan hujan itu turun? Lalu apa saja yang menyebabkan apa saja yang akan diakibatkan dari turunnya hujan? Sampai sini dapat dipahami? Paham. Lanjut ya. Masih semangat ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Yang terakhir ada Ulasan. ulasan. Nah, di ulasan ini menjelaskan tentang tanggapan atau kesimpulan daripada bagian identifikasi fenomena dan proses kejadian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah ya, sudah paham ya? Oke, kalau begitu Ibu lanjut. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama ada karena teks eksplanasi ini berisikan informasi yang faktual, maka dia akan menggunakan makna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Jadi karena dia menggunakan makna denotatif harus ada konjungsinya ya. Konjungsi. Sebelumnya ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata hubung. Iya, benar sekali, Siva. Konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, di sini yang dipakai di teks eksplanasi ini ada dua konjungsi ya. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah kata hubung yang berhubungan dengan sebab Akibat. ya. Betul sekali, terima kasih ya Raga dan Syifa. Contohnya ada yang bisa tahu? Sebab Sebab Karena ya, karena menyebabkan
Menimbulkan. Ya, betul sekali. Ya, jadi contohnya adalah sebab, karena, menyebabkan, menimbulkan, oleh karena itu, sebab itu, dan masih banyak lagi ya. Yang pokoknya konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini adalah kata hubung yang berkaitan dengan urutan waktu atau urutan peristiwa. Ada yang tahu contohnya? Pertama, Ya, betul sekali Syifa. Pertama, selanjutnya, kemudian, setelah itu, dan lain-lainnya. Sampai kaidah kebahasaan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi kepada kalian. Ya, sudah didapat ya? Dari judul yang didapat itu, menurut kalian teks eksplanasi ini membahas tentang fenomena apa? Sosial. Ya, tepat sekali, termasuk fenomena sosial. Ya. Baik, kalau begitu Ibu beri waktu 5 menit. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik, apakah kalian sudah selesai membacanya? sudah Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah selesai, tadi di teks yang sudah Ibu bagikan, mari kita bersama-sama mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan. Apakah teks yang Ibu berikan ini utuh secara struktur dan utuh secara kaidah kebahasaan? Utuh, Bu. Ya, kalau utuh silahkan ya dikemukakan. Raga silahkan bagian struktur, dan Syifa bagian kaidah kebahasaan. Silahkan Raga. Paragraf pertama termasuk ke dalam identifikasi fenomena, Bu. Ya, Menjelaskan tentang latar belakang pengamen jalanan. baik, bagus sekali. Paragraf kedua sampai paragraf kelima menjelaskan tentang proses kejadian, Bu. Mengapa? Menjelaskan tentang faktor sebab akibat banyaknya pengamen jalanan. Bagus sekali Raga. Selanjutnya, Dan paragraf ke-6 termasuk ke dalam ulasan, Bu. mengapa Raga? Karena menjelaskan tentang tanggapan dan kesimpulan terhadap pengamen jalanan. Ya, baik sekali, bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk Raga. Selanjutnya silakan Syifa tentang kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasannya yaitu menyebabkan dan menimbulkan itu termasuk kausalitas dan Konjungsi kausalitas dan antara lain termasuk konjungsi kronologis, Bu. yaitu konjungsi kronologis adalah Antara lain. ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Syifa. Baik, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi serta mengemukakan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan apa saja struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan Syifa, Yaitu pertama, strukturnya ya. ya Bu.
Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan ketiga ulasan Bu. Ya, betul sekali. Bagian raga adalah kaidah kebahasaan. Terdapat konjungsi kausalitas dan kronologis, Bu. Ya, betul sekali. Baik, kita secara tidak langsung ya, kita sudah menganalisis satu buah teks eksplanasi. Kita sudah mengidentifikasi, mengemukakan, mengklasifikasikan. Lalu selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk membuat teks eksplanasi, dan Ibu minta teks eksplanasinya ini tentang fenomena alam. Fenomena alam itu seperti hujan, banjir, tanah longsor ya. Dapat dipahami ya? Ya, Bu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan teks eksplanasi buatan kalian sendiri ya. Iya Bu. Baik, bagaimana tugas dari Ibu untuk membuat teks eksplanasi? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya, Bu. Boleh Ibu minta ya? Iya Bu. Ya. Oh, di sini Syifa membuat teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi, benar? Benar Bu. Dan Raga membuat teks eksplanasi dengan judul Pelangi ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya pekerjaan kalian akan Ibu periksa terlebih dahulu dan hasilnya akan Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya. Sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menyusun teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan, yang dimana adalah contoh teks eksplanasi yang sudah kita identifikasi, kemukakan, dan klasifikasikan. Di sini Ibu sudah ada potongan paragrafnya secara acak ya. Nanti kalian tinggal menyusunnya secara strukturnya ya. Harus berurut ya. Baik, silakan maju ke depan. Ini sudah ada potongannya ya. Silahkan nanti kalian berdua boleh bekerja sama dalam menyusun teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Silakan. Jika dirasanya kesulitan, kalian boleh bertanya ya. Iya, Bu. Ini itu, oh ini pindah. Pertama nih. Bagaimana Syifa dan Raga? Ini Bu bentar lagi. Boleh Ibu bantu? Udah. Sini Ibu, bantu pegang dulu. Ya, Syifa menyusunnya dari bawah ya, tapi tidak apa-apa. Iya benar itu Raga. Silakan. Coba Ibu bantu ya Syifa. Ini ada di Sini Bu. oh, bukan. Biarkan Raga menyusunnya terlebih dahulu agar urut. Balik ya. Enggak, benar-benar. Ini yang kedua. Baik, ini Ibu pegang dulu. Silakan dibuka lemnya. Ya, betul Raga di situ. Nih. Ya. Ini yang terakhir. Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik.
terima kasih ya. Walaupun kalian menyusunnya dari bawah, bukan dari atas sampai bawah, tidak berurut, tapi tidak apa-apa. Yang penting pekerjaan kalian ini sudah benar ya. Identifikasi fenomenanya sesuai. Pengamen jalan adalah penari, penyanyi, atau pemain musik, yaitu ini adalah latar belakang daripada identifikasi fenomena. Lalu di sini juga ada proses kejadiannya sudah benar ya, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Lalu bagian ulasannya juga sudah benar. Ini adalah bagian tanggapan dan kesimpulan. Sebelumnya, Ibu mohon kalian silahkan memunguti sampahnya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Silahkan. Baik, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kalian sudah menyusun juga teks eksplanasinya yang sudah Ibu acak terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini ya. Yang pertama, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan dan menginformasikan tentang sebuah proses terjadinya fenomena. Lalu adapun juga tujuan daripada teks eksplanasi, yaitu menginformasi fenomena yang akan terjadi dan yang akan dibahas. Selanjutnya ada menjelaskan tentang proses fenomena yang akan dibahas. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada proses kejadian, dan yang ketiga ada ulasan. Selanjutnya yang terakhir yang itu adalah kaidah kebahasaan. Ada dua ya. Yang pertama konjungsi kausalitas dan yang kedua konjungsi kronologis. Baik, kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya untuk pembelajarannya pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan pernah putus asa dalam meraih cita-cita kalian ya. Iya, Bu. Baik, silahkan dipimpin doanya ya, Raga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu.